ini ada apa ya? Dan anehnya pas gue liat situ tuh banyak ada di tandu dan kebanyakan cewek banyak yang teriak kesurupan. Oh ya? Bang, emang ada apa sih bang? Di atas puncak itu ada 2.000 pendaki. Gile. 50-40 orang banyak yang kesurupan atau apalah, ada yang kram atau apa keseleo. Iya. Hah? Terus kenapa lo nyuruh gue ya bakar rokok, minum kretek? Iya bang, jadi waktu kita di Rawadeno itu ada putri sangat cantik banget bang. Gue nggak antara enggak. Gue gini tanya, cakep nggak? Cakep bang. Tapi badannya ular. Jadi badan ular sampai ngelilit ke toilet di depan Rawadeno. Yang gue bikin serem. Kenapa lo nunduk liat gue? Orang kita ngobrol biasa aja. Apa lo nunduk? Di belakang lo bang. Giginya caling. 1, 2, 3, 4. Rupanya yang si putri ular itu udah nama si Welly. Dia Wel, gimana? Gue aja bercanda. Tiba-tiba mukanya itu langsung berubah. Muka putri itu, terus muka Welly. Masuk, ini gue di kantor nih siang-siang, kenapa begini ya? Ya apa handphone gue? Wel, istighfar. Cewek, caling ular. Welly lagi cewek ular. Gue matiin. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jaya Malam. Malam ini tamunya lu pasti udah kenal. Beliau adalah salah satu pendaki senior yang punya segudang cerita tentang pengalaman di masa lalu. Tapi malam ini beliau datang dengan tampilan beda dan gua harap juga dia punya cerita yang beda. Cia, lu mau tahu siapa orangnya? Langsung aja gua perkenalkan dengan Bang Heru Survival. Apa kabar brother? Baik brother. Sehat? Alhamdulillah. Lu mudaan kayaknya tampilan ini. Iya dong. Touring gue bela-belain ke sini dari Cibodas ke sini. Masih touring bro, bukan main. Nah Bang Heru nih, berhubung lu tampil mudaan nih, gue pengen denger cerita lu yang lebih ke arah mendekati tahun sekarang nih. Jangan cerita zaman purba mulu. Zaman dinosaurus. Yang udah agak kemarian nih. Iya kan? Lu bisa bilang zaman tahun 90, gue piyik nih. 90-an gue masih celana merah coy. Dia udah cerita yang udah yang ya 2000-an lah, 2020-an lah kalau ada. Oh, ada. Nah itu di mana tuh? Ya bisa. Mana lagi kalau bukan Gepang, karena di tahun itu kan pas awal pemulihan COVID. Oh, berarti itu tahun 2021. Oke, pas sekitar segitu. Oh, setelah tutup 1 tahun tuh ya berarti? Iya betul, okay. betul. Oke, kita mau denger cerita kayak gimana? Langsung aja biar Bang Heru cerita, gue nggak motong lagi. Sikat Bang. Jadi waktu itu kita lagi tahun 2020 ya, lockdown ya. Lockdown. Habis-habisan tuh, bener. Lo punya duit, lo mau pergi, nggak bisa, tempat wisata tutup, bener nggak? Lo mau makan di mall, tutup. Jadi kita kayak orang gila. Di zaman itu banyak pulang, memang banyak Zoom meeting, orang pada Zoom meeting. Tapi gue orang nggak suka, nggak demen kayak gitu, kayak orang goblok. Ini gue Zoom meeting, ini anak gue Zoom meeting, terus ketawa-ketawa gitu. Gue bukan tipe seperti itu. Lo tau kita kan tipe nongkrong. Iya. Ini kan kalau orang bilang di zaman pandemi jadi banyak waktu buat keluarga. Ya iya, cuma 2 minggu doang, tapi gue bosen. Nah, di saat itu gue tetap ya
Jadi waktu zamannya COVID, ya memang industri terhenti ya, banyak beberapa perusahaan tutup segala macam. Dan di saat itu juga jobless juga gue, nggak ada job sampai gue jual beberapa alat sanitizer. Gitu. Nah kayaknya gue bukan dipanggil hero survival, hero sanitizer. Karena gue jual alkes tuh, yang kayak disinfektan, masker. Iya, bilangnya, wah lo sekarang bukan hero survival, hero sanitizer. Ya kan ada tuh sanitizer tuh yang semprotan. Iya. Buat ini. Wah, laku banget tuh cuy. Wah iya, lo tau masker. Wah, gila alkes. Wah. Udah kayak emas dulu tuh. Betul. Gila. Ya udah gue manfaatkan peluang itu ya buat bertahan hidup. Jadi ya kalau gue anggap survival itu yang berat bukan di hutan, di gunung. Ya paling berapa lama sih di gunung? Seminggu, 2 minggu. Oke. Di kehidupan kita sehari-hari. Bener. Iya kan? Udah makanan udah bagus. Iya. Kan gitu. Betul. Gimana caranya? Makanya gue kadang-kadang banyak pendaki muda. Wah, gue biasa survival. Itu lo masih muda, lo boleh. Nanti lo udah berkeluarga segala macam. Karena imbas dari perekonomian dan pandemi yang lagi anjlok dan lockdown, lo bisa kan? Iya dong. Iya. Baru lo, iya nggak? Nah, Bener. dibatasin semua kegiatan. Ya kan? Nggak boleh keluar jam segini. Orang yang tadi kita bisa tos-tosan begini, apa begini? Ya kan? Jadi di tahun 2020 apa ya? Gue merasakan kayak orang tolol kita itu. Mau KTM begini, mau ke ini tendang gini. Sampai gue sama temen gue pernah bikin suatu alat kayak model telunjuk itu buat buka pintu ATM sama tools buat pin di ATM. Laku. Iya. Alhamdulillah laku. Paketan. Nah, di saat itu gue tetap ngumpul dengan para mapala gue sama teman-teman gue maupun sama junior-junior di mapala. Tetap kita kumpul dan di situ nggak ada batasan teman kita ya biasalah. Kalau datang gue bilang begitu sampai sekre ya udah biasa cuci tangan, cuci kaki, disinfektan, ngobrol, lepas masker loh, jangan orang goblok di sini. Ya kan? Selama kita menjaga kebersihan aman-aman aja gitu. Nah, di saat itu memang udah ada perencanaan. Jadi waktu itu gua dan junior gue tuh pengen namanya nampak tilas ke gunung di Sumatera. Gunung apa tuh? Marapi Singgalang. Oh, Marapi. Jadi skenarionya adalah kita nabung. Jadi per bulan kita kumpul tiap bulan tuh yang anak-anak yang junior gue tuh nyetor 100.000. Pokoknya target 10 bulan 1 juta. Jadi kita mau lewat jalan darat pakai mobil. Jadi selebihnya gue lah, kita senior hotel atau apa kita nanggung. Jadi per orang 1 juta untuk 10 bulan. Karena kita mau ekspedisi Sumatera. Jadi lu tenang aja. Kalau ada berapa nanti kekurangan kita tambahin. Nah itu kita tetap intens kita. Daripada gabut, ya kan? Kan kerja juga work from home kan. Nah, begitu. Wah tuh kita udah planningin. Singkat cerita, waktu berganti waktu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, terkumpul lah udah 10 bulan nih, nggak terasa kan tuh. Kan udah mulai pengendoran PPKM atau apalah gitu kan. Wah, boleh nih kita berangkat nih. Nah rupanya ada junior gue emang asli orang Padang. Teleponan, gimana? Udah buka? Belum bang. Jangan bohong nih, belum bang. Portalnya ditutup. Lo jangan mentang-mentang ini gue slogan gue portal gaib. Ini gue serius nih, bener bang. Dipotret lah itu, ditutup. Gunung ini, misalnya udah kita ke Kerinci, belok kemana? Bang nggak bisa bang. Waduh, gue langsung gimana nih ya? Nah, terus sempat kita di bulan berikutnya mau naik gunung Bismo. Tutup juga, udah beli tiket kereta. Tutup semua gunung. Ya udahlah, gue kesel. Terus ada beberapa junior gue bilang, bang, itu duit arisan, bisa kita tarik nggak? Buat apaan lo? Buat bayar kredit motor. Lalu apa? Buat bayar kosan. Lalu apa? Buat bayar ini. Udah gue balikin semuanya, udah bubar. Bubar. Selama berapa bulan kemudian, gue tetap aktif jualin sanitizer segala macam.
ada berita menggembirakan. Kan dulu kalau kita naik gunung tuh mesti ada namanya apa namanya? Persyaratan tuh anti covid itu. Oh iya iya. Mesti ini dites segala macam. Iya. Rapid test bukan? Ya apalah itu. Kayak gitulah. Buset. Yang gunung gede kan peraturannya begini gitu kan. Kan sempat kontra kan tuh situ kan di medsos kan. Mana ada di gunung covid di daerah pantai covid, mana wah sempat kontra gitu kan. Akhirnya ada kabar bagusnya, gunung gede dibuka. Gua kan udah lama gak pernah naik gunung gede. Udah berapa tahun tuh. Nah, kemudian nih gunung gede gimana nih? Boleh nih? Gak usah gunung jauh-jauh, gimana? Gua bisa udahlah nggak usah, kita nggak usah Jawa Tengah, udah gunung gede aja lah, jalan-jalan ini aja. Nah, gue bikin open trip, tapi bukan minta donasi ya, dalam arti jadi cerita lama. Jadi gue bikin suatu pengumuman. Jadi ada junior ke bang, bikin bang kita jalan-jalan santai. Kan lo ini juga YouTuber juga, banyak banget pengen ketemu sama lo. Ya udah gue bikin jalan-jalan santai naik gunung gede via Cibodas. Si Maxi urus sendiri, Serasut urus sendiri, ketemu Mepo di warung Teratna Cibodas. Waktu itu bulan apa gue lupa. Nah, singkat cerita, udah ada beberapa tuh subscriber gue. Oh, subscriber? Oh iya. Bayar berapa? Enggak bayar. Jadi gimana? Ya surat-surat urus sendiri, pokoknya Mepo di warung Teratna. Intinya kita jalan bareng gitu. Tuh. Dan waktu itu memang kalau nggak salah tuh hari Minggu, dan gue naiknya nggak weekend. Hari Minggu, jadi gue sampai di base camp Teratna itu hari Minggu malam. Kita naik mobil sama para junior gue, sama teman-teman gue. Berapa orang, Bang? Wah, kalau dari rombongan gue tuh ada 10 orang lebih, ya kan. Dan teman gue juga bawa anaknya. Anaknya belum pernah naik gunung gede. Udah ikut udah jalan. Udah buat anak, udah komplit lah. Itu gue bawa, asli gue bawa carrier gue 60 liter. Ya udah kangen kan? Ya kan cuman buat ini doang, buat nampang apa namanya, flexing aja. Carrier gede ya kan? Carrier gede, iya kan? Gak perlu dari kepala. Iya. Dianggap kuat. Selebihnya udah 1 jam, lu bawa deh. Kemudian kita di warung Teratna santai. Kamu kemarin tuh banyak tuh yang datang subscriber gua. Iya. Oh, Om Heru, Bang Heru. Ngobrol. Jam berapa Bang kita? Dia malah ini pengen denger cerita aku di gunung ini, gunung itu. Aduh, ngapain, kan udah lihat cerita aku di beberapa YouTube channel. Ngapain gue cerita lagi di sini? Lu gila kan? Gue mau nyantai. Lu gila, gue suruh dongeng lagi di sini di warung. Ya enggak aja. Iya. Ya elah. Oh enggak gini. Udah istirahat. Besok kita bangun, sarapan, langsung kita naik. Oke. Nah rupanya ada salah satu orang, buset, nyocer gue melulu. Nyocer gimana? Ya nanya itu. Kalau di gunung ini, kalau di gunung ini gimana? Kalau di gunung ini angker gimana? Lo nanya angker bir ya mau gue. Gue kesel banget, tapi kan gimana kan nggak enak kan. Iya, subscriber fans ya. Ya gitulah. Tapi gue bukan nggak star syndrome ya. Oke. Dia tadi nyindir mulu. Lanjut. Jadi pas malam itu, gue di warung Teratna itu ngomong sama ranger. Bang, kayak abang, saya pernah lihat abang gini nih. Di YouTube ini. Enggak, bukan salah orang. Enggak, abang di YouTube ini. Ini ranger dari gunung, dari Putri. Pakai tasan depan. Bang, siapa gue lupa namanya, si botak itu. Terus ada hati bunyi. Oh iya, bentar. Jalan. Take lagi. Ada apaan nih? Kok jadi rame banget? Jadi malam itu tuh sebenarnya kalau malam itu tuh bukan nyampe sore. Dari mulai jam 10-11 tuh banyak banget. Dan anehnya, itu banyak ranger bolak-balik. Ini ada apa ya? Dan anehnya pas dia gue liat situ tuh, banyak ada di tandu. Dan kebanyakan cewek banyak yang teriak kesurupan. Oh ya? Bang, emang ada apa sih Bang? Di atas puncak, itu ada 2.000 pendaki. Gile. 50-40 orang banyak yang kesurupan atau apalah, ada yang keram atau apa keseleo. Iya. Itu ranger bolak-balik tuh.
berarti evakuasi dari pintu tangga itu ya, yang dekat golf itu, motor. Astaga. Hah? Terus abang ngapain, Boy? Ada lagi porter bawa pintu toilet, tau nggak pintu toilet? Ngapain? Bang, bawa pintu toilet, buat apa, Bang? Kandang badak pintunya hancur, rusak. Dia bawa? Bang. Tetap aja aluminium, gede lah pintu toilet. Iya. Oh, kandang badak udah di toilet, udah ada, Bang. Nanti abang besok lihat aja. Oh ya, oke. Berarti nanti udah lama banget naik ke sana berarti itu. udah ketinggalan. Banyak yang kesurupan, banyak yang keseleo, banyak kan tuh cewek. Wah, waktu itu warung-warung di Cibodas, itu hari Minggu malam loh. Kan Minggu malam kan banyak orang pada turun kan. Itu penuh. Gue nggak tahu dari komunitas mana, nggak tahu. Katanya 2.000 orang, kata rangernya. 2.000 Bang, dari Putri maupun dari Cibodas. Kira 2.000 kayak apa tuh? Buset. Udah kayak pasar malam dia tuh. Iya. Nah, singkat cerita, akhirnya gue tidur lah. Nah, habis itu setelah sarapan gue jalan. Pas jalan emang sepi. Ada beberapa papasan, beberapa pendaki. Terus itu namanya ada telaga biru. Telaga biru. Wah, gue senang banget nih ada telaga biru. Pakai handphone gue iniin. Terus gue ke tengah gitu. Bang, mau ngapain, Bang? Enggak, gue mau lihat gini. Terus gue baru pertama kali gue lihat burung elang. Terus gini, aduh goblok banget, gue nggak ngambil, itu momen bagus. Tak gini, dapat ikan. Ngambil ikan di telaga biru? Iya. Dapat ikan. Itu momen the best, tapi ya nggak dapet. Itu cepet banget. Aduh, itu paling terkeren. Itu kan susah nyari elang gitu. Momen begitu gila. The best moment. Lo begitu dapat, lo kasih National Geographic, dibayar foto lo. Iya. Nggak ada satu mengabadikan di situ. Ya semua terpaku pada selfie ngevlog. Iya. Dan menurut pengakuan teman-teman gue, Bang, lo ngapain ke ujung telaga? Setahu gue di sini aja duduk yang ada batang kayu. Iya. Lo ngapain ke ujung sana, Bang? Enggak, perasaan gue di sini. Udahlah. Ya jalan. Jalan terus. Karena udah lama ya otot nggak ini, gue ngos-ngosan gitu. Nah si pendaki ini 3 orang digantian bawain tas yang gede temennya, gantian dong lagi nih. Begitu kita istirahat ngobrol-ngobrol, gue ngobrol sama porter. Yang menarik perhatian gue yang 3 orang ini asal dari Tangsel, Bintaro. Yang 1 orang ini anggaplah namanya Welly lah. Well, lo makan dong. Iya Om, udah makasih udah makan gitu. Terus di beberapa pemberhentian dia istirahat tapi nggak makan. Itu kan gue bilang, lu nggak istirahat, lu pasti nggak tidur loh. Iya Om. Terus sempat pertengahan jalan hujan, kita keluarin jas hujan. Gue nggak langsung lihat ini, kok hujan, padahal di bawah cerah ya. Ya udahlah, nikmatin aja. Nah, gue waktu itu kita bawa HT, karena gue sekarang mengerti HT gue. Gue sempet berhenti lama di yang masih kita ke arah Ciberem tuh, Panyancangan apa namanya? Iya, yang air terjun Ciberem ke bawah. Di situ ada warung juga. Ada warung. Gue sempat berhenti lama ngobrol-ngobrol. Wah lumayan nih, udah lama naik gunung. Ya makan, yang nih anak si Wel ini, lo makan, lu udah kurang tidur makan. Minum vitamin nggak? Nggak bawa. Minum vitamin. Entah diminum atau kagak, gue nggak ngerti. Gue penting gue kasih vitamin. Di gunung itu bukan masalah makan ataupun minum banyak, vitamin masih ada. Kalau gue begitu, oh iya. Naik nih. Nah gue tetap kan ini jalan. Yang mudah-mudahan jalan duluan. Ada temen gue bawa anaknya, gue kasih HT. Gimana? Nih belok mana Om? Lurus aja. Ini. Gue juga kaget. Wih, udah ada jembatan. Dulu zaman kita dulu nggak ada. Dulu masih becek. Ini Om, ini ada percampungan Om. Yaudah tahan dulu. Nanti kalau kamu ada ini, ada yang ada orang ini kamu ikutin juga nggak apa-apa. Itu kan masih pagi. Nah, tetap kontek-kontekan, saling ngetes HT gue. Gue mantap nih. Nah, gue sama teman gue nih, teman kuliah gue, teman pendakian Panjul. Tukeran Jul, berat juga nih gue. Iya sini tukeran.
Gue bawa, dia bawa depek, anjing. Gue bilang, lu ngepet lu gue bawa. Kan lu kan bawa ini, bawa tenda juga. Emang gue komplit. Di dalam tas gue tuh ada tenda, ada nesting, kompor. Wah komplit lah, gue bawa kulkas lah. Yang penting gue bawanya nyaman. Iya, Gue naik gunung tuh nyaman. Ganti-gantian Jul. Nah dia duluan tuh. Lu bawa HT gue. Gue bawa HT ada 4 biji. Jol, mana Jol? Oh masih di atas, kok. Gila, oke. Jol, nanti kalau misalnya ini kan hujan udah gerimis. Nanti kalau kita dapetin mati nih. Iya. Oke. Jol. Ya. Ini. Ada suara radio. Kok ada suara radio? Apaan sih nih? Jol. Iya. Suara HT. Ada nyanyi Nembang Sinden. Nyala lagi Jol. Gimana? Ya aman. Ini nggak apa-apa nih hati lo kena jembatan hujan. Itu hati gue anti air, bukan anti nyelam ya bukan. Aman nih, aman. Kemudian kok hujan tambah lama tambah deras kan. Nyalain hati lagi. Dengar suara orang nyinden dan itu 3 kali. Jol matiin aja Jol lah. Udah matiin. Nah singkat cerita. Kan ada Rawadenok 1, Rawadenok 2. Iya. Gitu di Rawadenok 1, gue diem aja. Ini hujan nih. Berhenti. Udah jalan lagi yuk. Jalan lagi, sak. Jol jalan hati Jol. Jalan lagi. Ya biasa ngobrol. Jol, karena udah beda. Iya nih udah beda. Dia duluan, gue paling belakang lah. Gue paling belakang. Ya istilahnya sweeper. Sebagai kata sate. Dengar lagi suara nyinden Sunda. Nggak beres ya. Apa sinyal gue bocor dengan radio setempat kan? Ya udah gitu aja. Kan udah masih pagi. Begitu nggak lama kemudian hujan terus. Jol matiin. Ini petir nih. Ngeri petir ya. Udah gue jalan cepat. Setengah berlari. Katanya benar hujan gede di Rawadenok 1 tuh ada kayak shelter gitu kan? Yang payung gitu. Iya. Kita neduh di situ. Wah itu hujan deras banget. Itu banyak lihat ada beberapa rombongan kayak santri dari mana gitu, ada Pak Hajinya, sama porter. Dan gue ketemu porter yang bawah itu tuh pintu toilet. Yang tadi mau toilet? Iya. Loh kok ada di sini? Semalam baru datang doang bang. Saya baru saya bawa sekarang. Dan akhirnya bilang di atas ada 2.000. Iya. Ya nggak tahu udah turun berapa ya. Di Surken ya berarti? Di Kandang Badak. 2.000. Wah, enggak, mungkin Surken 2.000, enggak, bukan toiletnya rusak. Oh, toiletnya rusak. Iya kan banyak orang. Iya. Ya nggak tahu ya. Ya pasti rusak lah, orang ribuan bang. Iya. Nah pas di Rawadenok 2 itu, kok hujan tambah deras. Kan pas gue liat, loh, kok ada toilet? Kok ada toilet ya? Dulu nggak ada. Sebelah kanan ya. Terus ada orang keluar dari situ. Orang dari mana? Ada peziarah. Gue nggak tahu tuh di situ emang ada apa, nggak ngerti gue. Kok ada peziarah ya? Iya. Kayak Gunung Lawu. Iya ada peziarah. Iya assalamualaikum. Ditanya sama porter, emang situ ada ini, ada bang, nggak tahu tuh apa. Baru tahu gue tuh. Sama. Terus kemudian kan hujan gitu ya, gue diem aja kayak jas hujan tuh. Tiba-tiba junior gue bilang gini, bang, bakar rokok bang. Gue harus rokok filter. Kretek bang, Jinggo. Gue rokok gue minyak Jinggo. Ya mudah-mudahan ada endorse buat Jinggo buat jelajah malam. Rokok. Gue ngeliatin gitu kan. Nah junior gue duduk kayak diam aja. Nah yang si Welly ini, anggapnya si Welly. Dia pakai apa jas hujan, bukan raincoat, jas hujan. Tinggi begini. Jangan bengong. Makan, ini coklat. Lah. Gue gimana ya lihat kayak gitu, gue mau ketawa apa bagaimana? Lu sebenarnya laki apa cewek? Kan tinggal ngomong gitu ya. Begini kayaknya. Ini junior gue, mohon maaf emang dia junior gue indigo. Tapi dia nggak ngomong sama gue.
Itu biasanya ngerokok aja, set. Wah ini kok hujan tambah deras banget men. Terus ada anak-anak teman gue, gimana om? Akhirnya gue baru dengan teman gue, bro, ini udah jam 3 sore, kita masih di Rawamangun Nok 2. Terus kita nih bawa nih beberapa orang subscriber gue, dan gue baru kenal, lo kan tahu sendiri baru kenal orang-orang ini. Dan mereka memang sudah pernah naik Gunung Gede, ada dari Via Putih, dan beberapa ada belum pernah naik Gunung Gede. Anak lo belum pernah naik Gunung Gede, memang udah pernah waktu ke Prau, Papandayan. Ini kita di Cibodas, kita harus namanya lewatin air panas. Gue bawa jam. Ini gue perkirakan kalau kita terus jalan dalam kondisi hujan, jalan santai, ya semoga hujannya rintik-rintik atau apa. Dan memang dalam kemudian hujannya udah ada rintik, hujan ringan gitu ya. Dan si porter itu di jalan, di jalan. Terus jalan dulu bang, iya jalan. Gue udah tinjau. Gue langsung gimana nih? Kayaknya gue nggak enak nih. Mendingan turun nih. Lah kok turun? Bro. Gue bilang, nih mana teman-teman gue yang tahu gue lah. Gini aja bro. Kalau mau naik silakan. Karena kita melewatin air panas nih bahaya nih. Gue nggak yakin sebelum maghrib mereka bisa lewatin air panas. Lo nggak tahu tuh air panas. Kan curang. Iya, sampingnya udah blas. Emang ada tali, tapi kan bawanya los, nggak ada penahan. Ya juga bro, nih lo kan bawa anak-anak lo nih. Terus nih orang gimana nih? Gue nggak mau ambil juga bro. Kalau lo mau naik silakan, gue nggak ngelarang. Nanti bawa hati, kita mau komunikasi. Terus teman gue bilang gini, ya terserah lo lah bro. Ya jangan terserah lah. Jadi manggil gue semua komandan, karena gue pernah ketua Mapala selama berapa? 7 tahun gue. Iya. Ini 7 tahun 6 tahun tuh. Ih, kesel banget gue. Gue lagi ketua umum. Setelah Pak Ketua apa emang gue sekarang ketua Mapala udah enggak lah. Gimana terserah lo. Ya udah, kita turun aja. Terus kita gimana? Ngecamp aja di Ciberem. Udah kita di rencana situ aja. Nah, singkat cerita, ya turun. Begitu hujan udah gerimis, kita turun. Nah si Welly itu jalannya pelan. Dan anehnya pas turun, ya namanya kita jalan gimana sih laki? Ini jalannya kaki, sorry bro ya, kaki rapat bro. Jalan cewek gimana sih? Gue liatin, ini kenapa nih anak ya? Tapi gue anggap, lo bercanda kan gitu kan. Tapi mukanya pucat banget, ini biru. Wah, Well, Inu. Iya, Inu. Lo nggak makan, didiem aja. Nah, begitu nyampe di Panjancangkan itu kan, kita bikin diri tenda. Nah, teman-temannya dia, Om, ini kayaknya kita turun ke base camp. Oh iya bagus deh, kalau bisa sebelum maghrib. Kayaknya Welly kayaknya kurang sehat. Oh iya apa? Turun, iya dong, turun. Ini lo turun. Om, enggak, gue di sini nggak camp. Iya Om, oke Om. Nah, dia turun nih. Hati-hati ya. Yang si Welly itu dia namanya. Dia udah tolong jaga teman. Dia bertiga nih. Turun, udah. Ya udah alhamdulillah lah. Kalau bisa, gue lihat jam udah jam 4. Ya keburu lah. Iya. Cibodas, base camp. Udah. Gue nggak tahu kan cerita itu. Udah lah gue tidur, bercanda-bercanda. Oh banyak berapa pendaki, ada bawa anak kecil, ada bawa inilah, banyak ngobrol-ngobrol. Nah nggak lama kemudian, ya kan situ rame banget kan. Gue gabut. Ada tukang cilok, ceban gitu ya. Cilok berapa bang? 10.000. Mahal banget bang. Ya itu tahun berapa? Abang kan baru sekarang datang. Oh iya maaf gue beli aja. jadi nyela ceng-cengan akhirnya gue beli kan gak enak kan. Udah nyela lo ngecengin gue ya kan. Mahal banget pas 10.000, biasa 10.000 gue segini. Ini di gunung bang. Oh iya sorry. Belum mahal banget cilok kan. Tapi ngerasain gue. Gue bilang kampret tahu gini banyak warung. Gue tanya sama porter, tiap pos ada warung. Tahu gini ngapain gue bawa tas gede? Kan gue kan nggak tahu. Baru gue tahu teman-teman gue. Bang, satu lo gue bilang gue ya. Udah pada bawa DP, gue bawa tas gede, kurang ajar. Udah, tapi kan gue bawa tas gue gede itu, carrier itu. Gue bawa tenda, ya buat gue sendiri. Emang gue tidur sendiri. Iya. Nah, tidur masih panjang ngobrol. Jol, udah lama kita gini-gini. Iya. Terus Panjang bilang, udah kita gibah-gibahin aja zaman dulu. Yang apalah perewangan
KPG, kuntilanak pocong gunung, gibahin gitu. Juniorku pada bilang gini, bang jangan ngomong gitu lah bang. Nanti yang kalau ngomong datang bang, kagak ada. Itu cuman gue cerita YouTube zaman dulu tahun 90-an, kagak ada. Gue bilang gitu. Dan beberapa pendaki pada ketawa gitu. Udah nggak ada, nyantai aja. Nah lama kemudian tuh ada ada pendaki baru turun, ada cewek. Teriak-teriak, ada apa tuh ya? Nyata dia turun, pakai sandal jepit, kakinya keseleo. Kenapa tuh? Kenapa? Ini bang kaki keseleo. Ya gue kan punya koyo cabe. Jadi temen gue bingung. Kok lo enak banget bro? Iya. Kok lo pakai jaket? Bukan jaket tebal, jaket tipis. Ini kan tipis kayak gini tapi jaket gimana semi raincoat. Lo nggak tahu. Jadi pas gue istirahat itu gue pasang koyo cabe semua bro di badan gue. Malu udah aki-aki. Aki-aki. Pantes lo nyaman lo koyo cabe semua. Kan koyo cabe panas enak banget sih, tuh. anget. Nah gue bilang sama si pendaki cewek ini, Neng, pakai koyo cabe. Gue kasih ke temennya. Nah si cewek ini liat gue marah. Lah gimana? Mau dikasihin ini koyo cabe buat itu keseleo tuh, kasih tempelin. Jadi setelah dari situ tiba-tiba cewek itu pas gue ngomong itu pingsan. Lo kenapa kok pingsan? Mau bawa ke situ. Kasih minum. Nah itu warung itu mau tutup. Jadi yang punya warung juga kurang ajar. Bang, saya turun ke bawah, titip warung ya. Jadi kita di warungnya dia. Kenapa pingsan? Nah, ada sesuatu hal yang gak gue terima dari akal gue. Jadi begitu dia siuman, dia turun. Terus junior gue sama temen gue, lo ngapain tuh bentak tuh cewek? Bentak? Kagak, orang gue bilang, pakai koyo cabe neng, itu kaki kamu keseleo. Kata mereka, semuanya pada ngomong, bang, lo bentak ini bang, lo dalam situ keluar. Nyata cewek itu kesurupan, kan lo nggak tahu. Lah, yang gue tuh cewek itu marahin gue. Iya bang, tapi lo nggak bentak bang. Lo keluar lo, makhluk siapa lo keluar gitu. Bohong lo, gue nggak percaya kalau belum ada bukti rekaman video. Ya udah deh bang. Jadi semua pada bilang, gue nggak bentak tuh cewek, keluar lo. Nyata cewek itu kesurupan. Tapi alhamdulillah, ya gue nggak tahu itu pertolongan Allah ya. Katanya makhluk ada keluar. Terus udah dia, akhirnya cewek itu mau digendong sama temannya. Ya udah alhamdulillah, udah lewat tuh, udah. Wah, bilang sama teman gue si Pancul, ngomong sama si Pur, ada aja nih kayak gini. Aduh, capek banget gini-gini. Nah, yang junior gue ini kok. Lo ada apa lo? Nyuruh gue bakar minyak jinggo, bikin wadenok. Nanti gini nih, lo nggak usah macam-macam lo di sini. Nggak enak bang, gue ceritain nanti aja bang. Ya udah. Ngobrol sama temen gue ngalur gitu masih Panjul. Nggak lama hujan turun. Jul tuh siapa Jul ya? Tahu tuh, biarin aja. Jadi sepanjang malam itu gue nggak tidur tuh, ngobrol terus jam-jaman dulu. Ya kan? Nostalgia. Masak lagi, masak lagi, makan lagi. Makan udahlah. Terus kemudian, bro, itu apaan orang tinggi banget ya? Itu siapa tuh ya? Lu jangan mau, nggak ada gue bilang. Nggak ada mau. Nggak, itu tinggi apaan tuh, bayang nggak? Gue sayang tetep nggak ada. Udah lah Jul, jangan macam-macamnya. Ya udah tidur. Kemudian bangun pagi, udah kita sorry pas jam 4-an jam 4 mau subuh. Lo tahu kan pagi-pagi biasa ya kan, perut anjing mau di mana ya boker ya kan, mau nggak mau gue harus ke RT Junior Ciberem, ada toilet. Iya lumayan jauh itu. Lumayan jauh kan, udah gitu sepi gue bener. masih Panjul temen gue kebo 2. Aduh Jul gue nggak tahan lagi nih, gila kan masih jauh kan. Nah situ ternyata ada areal kayak camping tuh yang langsung kali bro. Ya iya, yang kanannya ada kanan betul. Iya. Nah situ ada pendaki, ada situ.
Bang, ngapain bang situ? Jangan bang, itu serem ini. Ah bodo amat, gila gue kebelet banget nih. Udah lah gue masih Banyul. Lo di sana, gue di sini. Udah begitu ini, wah itu, aduh, menurut gue itu kenikmatan tiada tara bro. Ambrol, jadi setelah gue ambrol ngerokok. Jul, waktu itu kita naik gunung. Iya, gue nggak peduli itu angker, bodo amat. Yang penting hajat gue tersalurkan. Jadi gue udah Haji Samsul lagi. Ya, waktu itu kita naik gunung, milik Karang Goblok. Itu belum ada matahari tuh, mungkin jam 5. Udah kebelet boker loh. Iya, di Karang Goblok gitu. Sementara pendaki itu bilang, ah gila loh bang, itu tempatnya gini-gini. Ah iya, gue nggak peduli mau bilang ada inilah, mau ada siapa kayak demi. Yang penting gue ambrol dulu dah, itu urusan belakangan. Iya benar. Begitu hajat udah ini baru enak-enak. Setelah itu kembali lagi ke tenda, udah pada bangun, udah kita kayak terjun biasa lah, foto-foto segala macam, foto segala macam. Setelah siang kita turun, turun. Pas turun sampai di base camp Teratna. Turun udah aman, nggak ada ini, aman turun. Ketemu temannya si Welly. Welly mana? Di puskesmas. Emang kenapa? Tadi tidak dijemput bang sama saudara. Emang kenapa? Di situ teman-temannya gue lupa nama siapa. Kenapa? Gugup nanya. Ini motor gimana? Nanti ada saudara jemput. Enggak, kenapa si Welly kenapa? Itu bang, pas dicek puskesmas, badannya panas 49 derajat. Gila, bisa step lo itu. Iya, 49 derajat. Jangan bohong, emang. Terus, gimana keadaan dia? Udah dijemput sama saudaranya, datang katanya bawa mobil. Berarti motor nunggu satu lagi jemputan buat motornya dia. Yaudah, yang penting apa-apa lah, Welly penting udah pulang dijemput. Gue nggak tahu tuh. Dah. Gue pas setelah itu turun, udah biasa ya. Kenapa ya? Nggak tahu tuh bang. Karena ada junior gue yang indigo. Itu orang nantang. Apaan sih lo? Udah sepanjang jalan, udah lah nggak usah ngomong gitu lo, udah nyantai lah. Udahlah kita turun, turun kan macet kan. Turun ke Jakarta, sampailah ke Sekre. Sekre ngopi. Emang ada apa? Jadi yang si Welly itu ini bang, dia itu pas, gue kan abang duluan nih, kadang-kadang abang di belakang, abang di tengah, kadang abang di depan. Jadi begini bang, kayak apa sih yang apa bener ceritain Bang Heru di sini ada, kayak gitu-gitu. Jangan bohong. Kayak gini bang, kayaknya dia punya ilmu apa, kayak nantang. Udahlah lo nggak usah gitu lah. Lo nggak boleh gitu sama orang sehujan. Terus kenapa lo nyuruh gue ya bakar rokok, minum kretek? Iya bang, jadi waktu kita di Rawadenok itu ada putri sangat cantik banget bang. Yang mana ya? Kan pernah gue kasih kode malah bang, ada itu bang. Gue nggak antara enggak. Gue gini aja, cakep nggak? Cakep bang, tapi badannya ular. Jadi badan ularnya pengen ngelilit ke toilet di depan Rawadenok. Yang gue bikin serem, kenapa lo nunduk? Lihat gue, orang kita ngobrol biasa aja. Kenapa lo nunduk? Di belakang lo bang, giginya caling, 1, 2, 3, 4. Rupanya yang si putri ular itu ada nama si Welly. Menurut dia ya, menurut saya. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting Welly udah pulang gitu. Besoknya ya gue biasa lah, gue udah ke kantor. Selamat sore Bang Heru, saya ini istrinya Welly. Iya kenapa? Iya saya ini Heru. Itu Mas Welly dia nyurik ke cewek kalau kencing duduk jongkok, WC dia jongkok duduk. Jongkok mas, bukan malas kayak gini, coba telepon. Iya mana mas ini? Oh gitu ya, udah dibawa, bener, ketempelan. Ya akhirnya jadi ingat kejadian tahun 97. Putri ular Rawadenok. Pernah ada kejadian juga. Jadi nempel di badannya si Welly dan dia senang. Tapi memang akibat dari si Welly sendiri sih,
pertama ini ya analisa gue. Lo kurang tidur, lo kurang makan, Nggak fit, kemudian pas begitu ada hujan deras lo nggak makan, nggak ada asupan, kemudian hal energi negatif masuk ke badan lo. Benar. Sampai gue bilang gini, coba kamu sambungkan telepon saya ke suami kamu. Telepon, Pel. Iya mas. Heru nih, Bang Heru. Iya mas. Emang gue orang Jawa, Bang Heru. Iya mas Heru. Video call. Gue pas liat video call, waduh langsung gue merinding lu. Lu pernah lihat film apa yang kayak manusia bunglon tuh? Avenger apa? Film apa tuh? Oh iya. Yang cewek yang bisa berubah. Gitu. Jadi gue ya Wel, gimana? Gue aja bercanda. Tiba-tiba mukanya tuh langsung berubah. Muka Putri itu, terus muka Welly. Masuk, ini gue di kantor nih siang-siang, kenapa begini ya? Ya pak handphone gue. Wel, istighfar. Cewek, caling ular. Welly lagi cewek caling ular. Gue matiin. Telepon lagi. Gini ya, Mbak Andin sholat. Sholat aja terserah. Sholat apa? Minta apa doa selawat. Terserah apa aja. Nanti kalau malam telepon lagi saya. Nanti saya kasih tahu bisa telepon jam berapa. Sambungin sama saya. Masih gitu juga. Kata badannya naik panas, kadang-kadang dingin, naik panas. Gue kan bingung nanya sama siapa ya. Gue ingat Mas Nano. Mas ada gini-gini. Wah itu Mas Heru kan. Itu kan yang tahun 97 ini Mas Heru dulu demen nempel. Ya terus gimana? Jangan ngomong, wah enak dong reuni yang ketemu lagi. Lah, kalau wujud asli mah gue demen, ini bukan wujud asli. Udah ngomong aja. Udah ngomong istrinya. Coba kamu sambungin sama telepon Welly. Iya Kang. Manggil gue Kang Mas. Dan itu suara cewek bukan suara Welly. Suara si Putri itu. Putri, ya gue anggap dia Putri. Tolong jangan ganggu ya Mas Welly. Dia sudah punya anak, punya istri. Tolong jangan ganggu ya sayang. Ya Kang Mas mohon. Tolong ya, kasihan Mas Welly nggak bisa kerja, kan punya istri. Gua ngomong gitu, ngomong bahasa Indonesia. Gua maaf ya Putri, panggil Putri aja gitu. Gua nggak tahu nama asli dia siapa. Gua udah agak lupa. Itu kejadian tahun 97. Iya Putri. Jadi kayak orang. Jadi gua dengan Welly itu suara cewek si Putri itu. Wah itu merinding. Itu istrinya katanya sampai panggil gini sampai itu dengerin gua ngomong kayak orang. Jadi istri bilang kayak gue, jadi Welly itu kayak orang pacaran, tapi suara-suara cewek. Menurut pengakuan istrinya. Dan waktu itu pas istrinya nelpon ke gue disambungin telepon itu ada teman yang ikut pendakian dia, itu dengar semua. Ya kayak gimana sama orang ngomong cewek tapi wujudnya cowok. Iya mas, Kang Mas, iya. Nanti kita ketemuan lagi ya mas di Celetik. Celetik tahu nggak lo? Curug Celetik. Yang lo salah minta anak itu. Iya, sampai gue bilang gini. Iya Putri, iya ya. Oke sayang, kamu keluar dulu dari Mas Welly ya. Itu ngomong kayak orang pacaran. Kenapa bisa ngomong begitu? Karena nggak mau keluar. Ada beberapa penorma katanya gitu. Nggak mau keluar dari badan itu. Kan gue kan nggak lihat. Kamu keluar dari itu? Nggak mau. Saya suka kayaknya. Habis itu dia nantang-nantang. Oh, berarti bener kata si Anggi bilang. Nantang-nantang. Ya, gue nggak tahu bentuknya gimana ya, karena gue nggak ngeliat. Keluar ya. Wah, itu ada kali setengah jam. Cuman waktu itu gue pingin video call, nggak tahu sinyal gimana tuh. Nggak bisa. Kalau video call kan bisa lihat muka kan. Tiba-tiba mati. Kenapa ya? Akhirnya by voice. Tiba-tiba, kluk. Loh. Halo. Iya mas, ini saya istrinya. Gimana? Maksudnya langsung pingsan gitu. Ya udah nggak apa-apa, tidur aja. Karena kemudian ada dari temannya si Welly itu, dia dikasih air zam-zam dari kayak siapa lah, ustadz lah. Udah minum. Besoknya bener normal. Dan anehnya, gue tadi di base camp warung Tera, nah kenapa bisa di sini? Seingatnya dia. Iya. Loh, gue mau ketemu sama Heru. Ya itu udah berapa lama kita kayak begitu.
Akhirnya singkat cerita gue ketemu si Welly. Well, emang ada apa sih lo di sana? Jadi seinget dia ya, pas dia nggak enak itu, badan dia berat banget, itu nempel ngegendong kan, menurut dia ya. Memang apa yang lo lakukan di situ? Ya, gue mohon maaf ya Om ya mungkin gue kurang ajar, jadi gue pengen ngebuktiin apa benar yang dilakukan Om Heru begitu di gunung. Maksudnya teman-teman Om Heru, ternyata dia ikut suatu aliran apalah kayak gitu lah. Kebatinan kayak gitulah, yang bilang kayak gitu, dibikin praktekin. Ya lo salah dong. Iya dong. Lo nggak bisa gitu ya. Lo salah, lo nggak bisa begitu. Lo jangan samain ratain mentang-mentang gunung gede udah ramai banyak warung, nggak bisa begitu. Dan gue udah merasakan kenapa ada cuaca buruk, nggak pernah kayak gini. Kok dari bawah cerah tiba-tiba kita mempertengahan penyancangan ke atas kok tiba-tiba hujan deras, ini ada apa? Tapi bagi gue ya udah fenomena alam, cuaca nggak bisa tebak. Yang penting kita udah prepare. Kenapa lo nggak bisa ini? Nggak tahu, saya mau makan ditepak. Jadi sebenarnya mau makan ditepak gimana sih kita makan? Jadi dia tidak bisa mengontrol yang ada di dalam dirinya. Makanya ya gue bilang, kalau lo berguru sama seseorang terus harus ada pendamping. Tapi kalau di gunung itu nggak bisa lo tantang-tantang. Iya. Akhirnya gue kesel, akhirnya kopi darat kesel. Tai lah, gue bilang. Capek ngomong di tamu udah kayak bencong, gue bilang, ayo kopi darat, ngobrol. Udah baru tuh, ketawa-ketawa dia, sorry om. Iya, lo tuh udah banyak sih, udah banyak kejanggalan gue lihat. Jalur udah kayak cewek, udah kayak bencong, mohon maaf nih. Nyata lo punya anak istri, berarti lo normal. Karena teman-teman gue lihat, sama junior gue lihat, jalan lo kayak cewek. Dan ada beberapa yang lihat kakunya panjang sini, yang dia begini itu. Udah mukanya, kan gue nggak lihat kan, jas hujan begini bro. Kan dia nunduk, itu makanya kayak cewek, kayak putri itu. Kayak putri ular gitu. Tapi bentuknya bukan pakai mahkota apa segala macam. Tiba-tiba dia pindah di belakang gua. Gitu. Kacau tuh. Gua nggak ngerti itu ilmu apa gitu. Udah nggak usah ikut ilmu ini, itu kalau nggak ada pendampingan tepat. Dan sekali lagi, gitu sama lo, gua bukan so tahu. Udahlah. Kalau lo punya ilmu gitu, ya buat diri lo sendiri. Jangan dipakai buat di gunung, alam bebas. Lo kan master naik gunung. Kenapa lo tes itu? Jadi pengen ngetes dengan ilmu dia punya, mohon maaf, gimana nggak seujung kaki. Ini ilmu gue, ini nggak sama lo gitu. Kayak gimana kan udah banyak tuh lo lihat tuh, malu-malu, gini-gini. Beda bos. Yang lo lawan di gunung ini 1 batalion, yang di darat cuma 1 peleton, beda bos. Gile, mau ke atas mau nantangin, mau ngetes ilmu, ceritanya. Tapi kan dari situ kan keselnya kenapa? Ya nggak bisa. Karena kejadian kan terhambat. Iya. Jadi pemikiran gua adalah gua lebih mementingkan keselamatan. Bener. Lihat siapa udah nggak memungkinkan. Iya. Lagi dari lu udah Rawadeno ke air terjunnya masih 2 jam. Betul. Dan gitu nggak, kecuali pas misalnya udah jam 10 misalnya jam 1 jam 2 siang udah ngelewatin air panas itu udah lega. Aman ya. Udah lega gue tuh, karena kita harus ngecamp di kandang badak untuk melanjutkan summit ke puncak. Itu ini gue, karena waktu itu cuaca benar-benar cerah dan itu juga oke banget. Pas gue udah hujan mereda, udah jam 3 jam 4, udah nggak mungkin, karena udah pernah naik gunung, kemudian si Welly ini sakit, jadi gue harus mengambil keputusan yang tepat. Kalaupun sampai si Welly ini kenapa-napa juga, gile, dia kan itu ikut trip ente bos. Ntar nama ente yang gile. Ya kan gue ceritain aja. Berarti nggak gue cerita gini? Nggak apa-apa. Oh gitu. Dan gila 49 derajat, gue nggak tahu itu. 49. Manusia normal harusnya udah ada suratnya, ada analisanya, ada analisa yang suhunya sih. Udah. Lo tau termometer gitu loh, itu nggak pecah tuh termometer. Yang cerita temannya sama dokter kaget. Dan di klinik itu ada dokter, dia tahu ini ketemperan. Dokter siapa tuh nggak tahu. Dokternya aja berkesimpulan gitu ya. Ini udah di luar kebiasaan medis ya. Gila. Iya kan, gimana udah rame kan di Gepang itu kan. Kok bisa begitu? Iya, tapi sih ente kalau sempat ngecampnya tuh bukan di Panjancangan tuh, di apa? Yang arah Ciberem itu juga angker tuh. Berasa kan lewat situ kan? Iya, cuman ya udah mau ngapain? Emang ada sekarang
kayak junior gue indigo ini ya. Bang ada ini, bang ini. Ya udah mau ngapain? Lu mau ngapain? Lu mau manggil? Ya udah suruh ngopi aja sini aja. Jadi gue bercandain, "Wah, bang ini." Ya lu ngomong, "Ya udah sini suruh ngopi." Ya udah ya nggak usah serem-serem. Udah lu jangan serem-serem, ayo sini duduk ngopi. Mana dia yang takut? Nah, lu ngomong. Ya kan banyak ngopi, emang gue nantang? Enggak dong. Mana dia yang takut? Enggak, gue tuh kebayang lu di bawah aja tuh udah banyak banget orang yang ibaratnya pengen denger cerita lah ini gimana di kandang badak ketemu makin banyak orang, lu nggak bisa tidur. Iya kan? Iya. Gue udah kebayang aja tuh, gokil. Ya jadinya gimana ya? Tapi ya udahlah, karena udah ya namanya Gunung Gepang mah udah sering naik. Tapi kan gue pengen ngerasain sensasinya adalah gue bawa kulkas itu sampai beberapa pendaki yang udah mapal lama. Wih bang, gila bang, lo masih kuat bawa? Oh ini 60 liter. Ini gue bawa pas di ini aja, pas udah di bawah dekat Ciberem, pintu rong. Biar sekalian turun berat badan, gitu aja bercandanya. Iya. Iya sih, apa namanya? Kalau kita naik gitu emang ini kalau apalagi kalau Cibodas sih emang enak bang, kita tuh kalau udah tahu titik air udah nggak akan bawa yang kan terakhir kita di Bawah Ciberem tuh bisa ngambil air sama ya setelah kandang batu tuh ya ada air lagi. Iya kalau banyak tuh pendaki kalau gue dari bawah tuh dari base camp udah bawa air berapa liter, wah ini orang nggak tahu titik air di mana nih. Itu berat banget tuh dari bawah, gila. Iya. Kita itu kan dari start aja ke Telaga Biru, itu ngap tuh bang. Bener. Itu ngap tuh di situ tuh. Kan beda, body mah dulu sama sekarang beda dong. Iya. Beda, umur udah nggak bisa bohong. Tapi kan kita tetap jalan kontinu aja. Kalau berhenti ya jangan duduk, diri aja atur napas gitu aja. Iya benar. Jadi jalan konstan aja, nggak apa-apa tapi konstan. Atur pernapasan. Iya. Nggak akan ada gunung dikejar, santai aja. Benar. Gitu. Ya gitu lah cerita gua. Lucu ya, jadi lucu. Ada lucu juga, ada seremnya juga, ada yang aneh juga. Ya aneh ya gue bentak itu, gue juga aneh. Dan lu nggak sadar itu ya? Nggak sadar. Tapi katanya gue nggak bentak. Gue nggak tahu dah. Dan itu gue nggak percaya itu bahwa gue nggak bentak. Ya tapi semua orang bilang gitu. Ya bisa aja skenario. Apa setting? Kalau sekarang bilang settingan tuh kan gitu, bisa dong. Iya. Kan netizen yang maha berkuasa netizen. Iyalah. Tapi setelah kejadian itu masih niat mau bikin iseng open trip lagi bang? Nggak? Mau. Masih mau lagi? Iya waktu itu pernah ikut open trip yang mau ke Semeru. Oh Semeru? Pernah PPKM 2 kali. Akhirnya duit gue dibalikin. Orang gue bawa teman-teman gue 30 orang. Oh gitu? Senja Jakarta, iya. Bilang, bisa nggak? Udah buka om, tenang. Ya kan otomatis kan ngatur jadwal cuti, minta izin lagi sama bos. 2 kali dispensasi, nggak dikasih lagi. Udahlah. Emang nggak bisa masuk Semeru waktu itu erupsi. Udah bayar gua. Trip Bromo Semeru. Jadi ngecamp terakhir di Bromo, ngecamp di Pananjakan, bisa lihat view Bromo. Eksanya itu. Ya udah duitnya udah dibalikin. Tapi di Simaksi enggak. Jadi kalau misalnya gua naik trek Semeru, gua nggak usah bayar Simaksi lagi. Oh gitu. Iya. Udah terdaftar ya? Udah terdaftar. Oke. Tapi hari ini baru gue lihat tuh di koran tadi katanya Semeru mau dibuka lagi. Iya, katanya sih sampai Randu Kumbolo. Randu Apa-apa Kumbolo. nggak masalah, jalan santai. Benar. Itu udah cukup enak banget. Udah cukup lah Randu Kumbolo. Udah cukup banget. Oke nih bang, sebelum gue tutup nih, apa namanya, terkait dengan hal kayak tadi, ada nggak sih yang pengen lu sampein ke para pendaki nih yang pada nonton? Oke, mohon maaf bukan gue menggurui ya. Mungkin dari beberapa kalian yang entah punya pegangan, entah belajar ilmu kebatinan, jangan ngetes lah di situ. Karena di atas langit masih ada langit, bos. Betul. Ya udah kita biasa aja, ya, namanya berangkat berdoa, turun berdoa udah. Lo jangan ngetes, jangan kan gini. Makhluk di situ tuh, lo ngebatin aja dia tahu. Udah nyampe, apalagi lo terucap. Oi, kan lo juga pernah kan? Gue iya kan? Iya. Lo ngebatin mereka udah dengar, apalagi terucap. Jadi intinya lo jangan ngomong sembarangan. Oke. Dan satu lagi ya buat para pendaki, jangan pernah menganggap wah gunung gede nih, gunung pemula, gunung apa dan lu ngeremehin. Semua gunung sama bro. Sama.
Jangan lu nganggap ini, wah itu bisa fatal. Gue pernah dulu tuh, zaman gue masih baru-baru naik gunung, wah gue udah naik gede 3 kali, pas naik keempat gue ngeremehin, itu gue nggak nyampe puncak malah, drop gue. Itu begitu bang. Jangan ngeluh ya pokoknya. Nah itu jangan ngeluh juga. Nikmatin aja perjalanan. Bener. Jangan remehin sesuatu yang udah pernah lo lewatin, karena gini, di setiap pendakian taruh ada kejadian 4 orang ini bisa punya 4 kisah yang beda. Betul. Iya kan? Jadi gunungnya sama, rutenya sama, berangkatnya bareng, ceritanya beda. Gitu bro, sekelumit dari ya kita lah. Mudah-mudahan apa yang diceritain Bang Heru ini banyak manfaatnya buat lo semua. Dan untuk ini, kalau nanti Bang Heru ada open trip lagi, akan gue kabarin di channel gue, dan gue juga akan ikut, dan kita bisa ketemu di sana sama Bang Heru. Mudah-mudahan Bang Heru kapan nih mau bikin open trip lagi? Masih tinggal tunggu endorsean untuk jelajah. Nah gue lagi nah. Gue ikut aja. Siap. Ya, nanti gue cari, gampang apa peserta gue yang cari. Nah aja. Gue demen nih. Tenang aja, gue kan kenaik. Ayo naik. Gue bakal bikin apa kayak vlog pendakian seru juga. Boleh. Tapi ntar gue cari penumpangnya, tenang aja. Gue bikin kursi lo penuh. Gue demen nih. Oke, kalau gitu gue Arfi Dajah Malam dan Bang Heru Survival undur diri dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.